Halo adik-adik, sekarang kita mau firman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman, berkati Kak William yang akan bercerita. Amin. Wah, itu siapa? Wow, kok ada Helen di situ? Loh, kok ada nelayan juga? Ada bajak laut. Mereka mau apa ya? Apa Kak? Tahu dong. Seru nggak tuh Kak? Nah, kakak juga nggak tahu nih mereka mau ngapain adik-adik. Gimana sih? Ayolah. Eits, tenang. Kita bisa cari tahu sama-sama di Natal Komisiana tanggal 26 Desember jam 4 sore. Adik-adik persiapkan lilin, hadiah untuk tukar kado bersama keluarga dan pakai aksesoris Natal yang sudah dibuat saat area ya. Oh ya, tanggal 26 Desember nanti ibadahnya langsung jam 4 sore. Oke? Jadi gak ada ibadah paginya. See you adik-adik. Land home. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Novi. Pagi Kak Devian. Gimana kabarnya Kak Novi? Luar biasa Kak. Gimana kabarnya juga adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, bersama-sama kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan buka dari Lukas 3 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak yang ada di rumah. Kita siapkan Alkitab kita buka dari Lukas 3 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau Alkitabnya sudah terbuka, bisa ditaruh dulu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Novi ya. Benar Kak Devian. Adik-adik, tadi pagi siapa yang sudah menyapa mama, papa, kakak, atau adik? Ayo, siapa yang sudah menyapa, I love you mama, I love you papa. Nah, pagi ini kita akan menyapa, siapa Kak yang belum kita sapa hari ini? Kita akan menyapa Tuhan Yesus. Benar. Melalui Ya. pujian, Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kalau kita sudah menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita, sudah menyapa Tuhan lewat pujian, kita mau menyapa Tuhan lewat doa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi ya Bapak, mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat, segar, dan penuh semangat serta bersukacita. Terlebih hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji Tuhan, dan terlebih nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Kak Novi, masih semangat gak untuk memuji Tuhan? Pasti Kak, pasti masih semangat. Adik-adik juga semangat Kak. Mereka juga, kayaknya sudah gak sabar lagi Kak mau puji Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi lewat pujian Akulah Jalan. Akulah kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya Ali, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami bisa fokus dan membuka hati kami ketika Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Alkitabnya bisa diambil. Tadi sudah ditandai ya. Kita akan membaca bersama-sama di Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kanovi akan hitung mulai dari 1, 2, 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lihat deh, siapa sih dia? Dia Yohanes Pembaptis. Lagi ngapain sih dia? Coba yuk kita mendekat, dengarkan apa yang dikatakannya. Adik-adik, kalian tahu tidak siapa si Yohanes Pembaptis yang barusan dibicarakan oleh seseorang itu? Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam, yaitu Zakaria. Nah, dalam ayat yang tadi kita baca ada tertulis, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Artinya, penulis mau menunjukkan bahwa Yohanes itu bukan orang sembarangan loh adik-adik. Ia punya wibawa yang sama seperti nabi-nabi besar dari perjanjian lama. Wah, karena Allah sendiri yang menyatakan firman kepada Yohanes. Luar biasa bukan peran Yohanes Pembaptis ini? Tapi kira-kira apa ya tugasnya Yohanes Pembaptis itu? Tugas Yohanes Pembaptis itu adalah membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Oh Kak, berarti jalanannya harus dibersihin dong pakai sapu. Bukan begitu adik-adik. Membuka jalan artinya membuat prakondisi, menyiapkan umat Israel sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, salah satunya dengan yang dilakukannya tadi, menyuarakan berita di padang gurun agar umat Israel segera bertobat dan juga membaptis umat Israel. Kak, bertobat itu apa sih? Misalnya begini adik-adik, pernah nggak adik-adik berlatih baris berbaris? Atau mungkin saat upacara. Nah, biasanya kalau ada perintah nih dari pemimpin upacara,
berbunyi begini. Balik kanan, gerak. Nah, biasanya kita kan akan berbalik badan 180 derajat gitu ya. Membelakangi sesuatu yang ada di depan kita. Itulah pertobatan. Kita harus berbalik arah 180 derajat dari perbuatan-perbuatan buruk yang dulu kita lakukan dan kita tidak mengulangnya lagi. Tidak mengulang kesalahan dan mengubah pusat hidup kita. Kalau tadinya kita hanya memikirkan diri sendiri, sekarang kita mau memikirkan apakah semua yang kita lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan. Terus apa aja nih Kak yang harus kita ubah dan perbaiki? Oke, mari kita sama-sama belajar dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, begini jawaban Yohanes Pembaptis. Hai kamu, keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Loh Kak, kok jawabannya ular beludak? Kenapa ular beludak ya? Adik-adik, jangan salah. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu ada maknanya loh. Ular beludak adalah salah satu binatang yang cerdik, namun licik. Nah, sebelum dia memakan mangsanya, dia berpura-pura mati terlebih dahulu. Lalu ketika mangsanya mulai lengah, dia menerkam mangsanya dengan menyuntikkan bisa mematikan dengan taringnya. Wah, trik menipu mangsa ini yang bisa diartikan sebagai ketidakjujuran atau kemunafikan. Adik-adik jangan sampai kita menjadi seperti ular beludak ya, yang menipu, sering berbohong, sering menutupi kesalahan kita, sering mengabaikan apa yang benar. Tuhan mau kita berubah menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan terbuka kepada Tuhan. Kalau kita mulai malas belajar nih, nah kita harus jujur sama Tuhan. Kenapa sih kita mulai malas-malesan belajar? Padahal ada banyak sekali anak-anak yang ingin belajar. Tapi gak bisa karena gak ada uang, karena sekolahnya jauh banget. Atau kalau kita udah mulai gak bisa mengerjakan tugas nih, karena kita gak belajar, kita santai-santai main game. Ya kita harus jujur dengan jawaban kita. Bukannya malah mencontek atau langsung copy paste dari Mbah Google. Nah gitu ya. Mulai sekarang kita mau belajar hidup jujur kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, Yohanes Pembaptis bilang begini. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kita pasti tahu dong apa maksudnya. Ya, pastinya Tuhan ingin kita berbagi, sharing. Bukan menjadi orang yang pelit dan juga egois. Misalnya, kita punya 2 donat nih. Kita lagi lapar banget, belum sempat sarapan tadi pagi. Pas lagi jam istirahat, ternyata kita tahu nih, teman yang duduk di sebelah kita gak punya makanan. Dan dia juga sedang kelaparan. Aduh, aku lapar banget. Kira-kira aku bagi donatnya ke dia gak ya? Kira-kira kalian akan memilih apa adik-adik? Kakak yakin 100%. Kalian pasti akan memilih membagikan donat kalian untuk teman yang sedang kelaparan itu. Kira-kira kita akan rugi enggak kalau kita membagikan donat itu? Ya enggak dong. Justru kita akan sama-sama tidak lapar lagi. Dan kita sama-sama senang. Terlebih lagi Tuhan pasti senang karena kita mau berbagi sama teman-teman kita. Adik-adik,
Ketika Yohanes menyuarakan berita pertobatan itu, orang-orang yang mendengarnya memiliki berbagai macam profesi. Mulai dari ibu-ibu, ada yang pekerja kasar, prajurit, bahkan sampai pemungut cukai atau pemungut pajak. Dan salah seorang pemungut cukai bertanya sama Yohanes, "Apa yang harus aku lakukan untuk dapat bertobat?" Yohanes menjawab si pemungut cukai, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu." Adik-adik, pada zaman itu, pemungut cukai terkenal sebagai orang yang suka mengambil banyak keuntungan dari pajak yang mereka tagih kepada rakyat. Bahkan, jauh lebih banyak dari yang seharusnya mereka tagih. Kasihan ya. Uang yang seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat malah diberikan kepada pemungut cukai untuk memenuhi dompet mereka sendiri. Selain itu, selain pemungut cukai, ada juga yang bertanya kepada Yohanes, yaitu seorang prajurit. Prajurit itu juga bertanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Wah, wah, wah. Hampir sama nih kayak si pemungut cukai. Ternyata prajurit juga suka memeras dan merampas rakyat, adik-adik. Kenapa sih mereka begitu? Adik-adik, baik prajurit maupun pemungut cukai, mereka sudah punya gaji yang sudah ditentukan. Sama kayak papa mama kita nih, yang udah bekerja dan mendapatkan uang sesuai dengan pekerjaan yang sudah mereka kerjakan. Namun, sayangnya, para prajurit itu tidak merasa bersyukur dengan penghasilan mereka, dengan apa yang mereka punya. Sehingga mereka mengambil uang atau barang atau apapun secara paksa dari rakyat biasa. Oleh sebab itu, Yohanes mengingatkan mereka untuk mencukupkan diri dengan gaji yang mereka punya. Kira-kira nih, pernah gak ya kita seperti prajurit itu merasa tidak bersyukur dengan apa yang kita punya? Mungkin aja ketika kita punya smartphone yang bisa nolong kita untuk ngerjain tugas gitu ya. Atau mungkin membuat video untuk pelajaran. Tapi kita malah minta lagi smartphone yang paling mahal sama mama papa kita. Walaupun fungsinya sama aja dengan punya kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan hari ini kita mau belajar untuk mengubah perilaku buruk kita dan tidak melakukannya lagi seperti apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak mudah ya adik-adik, tapi ketika kita mau menyerahkan hati kita buat Tuhan, selalu ada sukacita ketika kita menjalankannya. Yuk kita mau sama-sama katakan, kerja buat Tuhan selalu manis. Di
bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh belajar untuk mengubah perilaku buruk kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami mau belajar berbagi, kami mau belajar tidak memikirkan diri kami sendiri, kami mau belajar hidup jujur, kami mau belajar bersyukur dengan apa yang kami miliki. Ketika kami belajar di sekolah, ketika kami ada di rumah, ketika dimanapun Tuhan tempatkan kami mau melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Bapa, kami juga bersyukur bahwa saat ini kami bisa bersekolah minggu, kami masih bisa belajar di sekolah maupun di rumah. Karena apa yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah anugerah dari Tuhan. Meskipun pandemi masih berlangsung, tetapi kasih karunia Tuhan tetap melimpah dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mama dan papa kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, supaya mereka boleh tetap senantiasa bersuka cita di dalam apapun yang mereka lakukan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap para tenaga medis yang juga masih berjuang saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, kesabaran, ketekunan untuk menghadapi masa-masa ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami ya Bapa, yang juga masih terus berjuang untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Engkau berikan hikmat buat pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan setiap orang yang Tuhan pilih untuk berada di dalam pemerintahan, biarlah mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati mereka seperti untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan sisa aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita melalui apapun yang kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Novi, dari cerita firman Tuhan tadi kita sama-sama belajar untuk bersyukur akan apa yang sudah Tuhan berikan, dan juga kita mau berubah jadi pribadi yang lebih baik, Kak Novi. Iya, benar Kak. Aku mulai sekarang aku mau lebih rajin lagi belajar Kak. Aku mau mempersiapkan diri setiap untuk ujian, ulangan. Aku akan belajar dengan lebih sungguh-sungguh Kak. Aku nggak mau nyontek lagi Kak. Wah, mantap Kak Novi. Adik juga siap untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik? Kak Abi, Kak Ibromo. Ho! You are my hope, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosamu. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan,
Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KAGKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!